kembali kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an setelah Idul Adha kemarin. Untuk kesempatan kali ini jamaah yang berbahagia kita sampai di surah yang ke-20, yaitu surah Thaha. Surah ini jamaah yang berbahagia sesuai dengan susunan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-20. Ya, kalau kita buka mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, maka surah ini kita dapat di urutan yang ke-20. Berada di juz yang ke-16, mulai dari pertengahan juz 16 sampai akhir. Maka surah ini ya setengah juz, kurang sedikit, ya kurang 3 baris kira-kira, ya 10 lembar. Surah ini jamaah yang berbahagia termasuk surah-surah Makkiyah, artinya surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang tentu tema terbesar dan utama dari surah-surah Makkiyah adalah bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayat 135 ayat, ya termasuk surah-surah yang diistilahkan dengan Al-Mi'un, ya surah yang ayatnya 100 atau 100 lebih, ya surah-surah pertengahan. Beberapa tema dari surah ini jamaah yang berbahagia, ya ada 4 tema pokok atau 5. Ya, yang pertama adalah tentang Al-Quran itu sendiri, kemudian tentang sejarah Nabi Musa, ya mulai dari kecil sampai ke negeri Madian, kembali lagi ke Mesir, kemudian mendakwahi Fir'aun, ya kemudian diselamatkan di Laut Merah dan seterusnya. Kemudian ada tema sedikit tentang Nabi Adam alaihissalam ketika digelincirkan oleh iblis. Ya, kemudian tema terakhir tentang petunjuk Allah, dan siapa yang menghindari, menjauhi petunjuk Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, baik kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan akhiratnya. Untuk kesempatan kali ini yang berbahagia, secara singkat saya mengangkat di awal surah Thaha mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha wal Qur'anil Hakim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Surah ini disebut dengan atau dinamai dengan surah Thaha, diambil dari ayat pertama, ya surah Thaha, sama dengan surah Yasin, ya diambil dari ayat pertama, ya surah Thaha. Dan ini adalah nama yang paling masyhur. Ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan bahwa surah ini disebut dengan surah Al-Kalim. Ya, Al-Kalim itu yang dimaksud adalah orang yang pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa diistilahkan disebut dengan Kalimullah, yang diajak berbicara oleh Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Dan itu terjadi ketika beliau kembali dari negeri Madian setelah menikahi putri Nabi Syuaib alaihissalam, kembali ke Mesir. Kemudian dalam perjalanan itulah Allah memanggil dia, ya secara langsung. Maka surah ini ya diantara namanya adalah Al-Kalim.
Tapi nama surah yang paling masyhur adalah surah Thaha. Thaha, ya, berbeda penafsiran para ulama tentang makna Thaha. Yang secara umum yang paling banyak yang sering kita sebutkan bahwa ya surah-surah muqatta'ah atau huruf-huruf muqatta'ah yang berada pada beberapa surah di dalam Al-Quran, dan itu ada 29 surah, termasuk surah Thaha ini surah yang ke-11, surah yang dimulai dengan ayat surah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, seperti misalnya alif lam mim, ya, alif lam mim shad. Cara membacanya terpotong-potong, bukan alif lam mim dibaca alamah atau alamun, ya, tapi dibaca secara terpotong, alif lam mim atau alif lam ra, ya. Maka surah ini adalah surah yang ke-11 yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, ya. Makna dari Thaha yang pertama dan itu yang paling masyhur adalah seperti pada surah-surah sebelumnya atau surah-surah yang lain yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah. Yang kata para ulama itu adalah isyarat bahwa Al-Quran itu adalah bahasanya bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Itu yang paling masyhur dan sering disebutkan oleh para ulama, bahwa huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal surah itu penanda bahwa memberikan isyarat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah yang berbahasa Arab, kemudian tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, ya, nun, qaf dan seterusnya. Maka kalau kita lihat jemaah berbahagia, hampir seluruh surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah, dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, itu setelahnya bercerita tentang Al-Quran. Selalu menyebutkan Al-Quran atau Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran itu sendiri. Seperti surah Thaha ini, Thaha wal Qur'an, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah sengsara. Sama dengan alif lam mim, dzalikal kitab, itulah kitab. Kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Dan hampir semua surah jamaah yang berbahagia, alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik, ya, dan seterusnya. Yang kedua, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa Thaha itu artinya adalah wahai laki-laki. Wahai laki-laki. Thaha, wahai laki-laki. Ya, ada yang mengatakan Thaha itu adalah salah satu dari nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau yang menafsirkan makna Thaha adalah salah satu dari nama alaihi salatu wassalam, sama dengan Yasin, maka dia katakan Thaha, wahai Muhammad, ya, atau wahai seorang laki-laki yang bernama Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu agar engkau menjadi susah, wahai Muhammad. Tidaklah kami turunkan Al-Quran, kata Allah, kepadamu Muhammad, litashqa, agar engkau menjadi sengsara, engkau menjadi susah. Di antara sebab turunnya ayat ini, 1 dan 2 ini, ya, orang-orang musyrik Mekah melihat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, mendapat wahyu dari Allah, mendapatkan perintah beribadah salat, orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, ini Muhammad sebelum turunnya Al-Quran hidupnya biasa-biasa, standar saja, tidak terlalu sibuk, tidak terlalu susah, ya, biasa saja seperti kita. Tapi begitu Al-Quran turun kepadanya, dia menjadi susah. Salat malamnya panjang sampai berdiri bengkak kakinya, bahkan kadang para sahabat menggantungkan tali lehernya supaya merasa berat, tidak mengantuk. Ya, Muhammad kalau sujud lama sekali. Jadi mereka mengatakan, termasuk di antara mereka adalah Abu Jahal, mengatakan, engkau Muhammad kelihatannya telah bertambah susah, bertambah sengsara ketika Al-Quran itu turun kepadamu. Ya. Engkau semakin susah. Coba kita lihat kita, ya, dengan agama yang kami anut dari sejak dulu, dari moyang kita, hidup kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi enak. Apa yang kita mau kita lakukan, apa yang kita inginkan kita kerjakan.
ya minum khamar dan seterusnya, tapi engkau Muhammad semakin susah kelihatannya dengan Al-Quran yang engkau bawa. Ya, maka Allah bantah ya ungkapan itu dengan mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sekali-kali kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, engkau menjadi sengsara. Dan itu nyata dalam kehidupan jamaah yang berbahagia. Orang-orang musyrik mungkin dan orang yang di luar Islam ya tidak merasakan kebahagiaan beragama itu, mungkin melihat dia, susahnya orang itu muslim setiap saat pergi ke masjid, berjalan kaki 1,5 kilo ya, 1 kilo, bahkan pagi-pagi sudah bangun ya, berjalan. Capeknya itu orang muslim pergi ke Mekah sana dengan hartanya begitu banyak dia buang, kemudian sampai 40 hari atau mungkin kurang, capek kelihatannya ya, karena mereka tidak merasakan kebahagiaan itu dalam proses melaksanakan ibadah. Maka ayat setelahnya mengatakan ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahwa Al-Quran itu adalah peringatan ya, kebahagiaan, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrik yang tidak mengerti proses ibadah ya, melihat orang muslim itu susah, semakin sengsara, padahal dia tidak mengalami, dia tidak merasakan, Pak. Antara kelezatan dengan kebahagiaan itu beda. Mungkin orang muslim, non muslim, orang mengatakan ya enak itu minum khamar, ya enak itu, lezat itu berzina dan seterusnya, melakukan apa saja itu mungkin lezat, tapi bukan kebahagiaan, bukan ketenangan ya. Orang itu melakukan ibadah haji dengan sekian puluh juta, 100 juta dia hilangkan, 40 hari berjalan berpanas-panasan, orang mungkin melihat susah, tapi sebenarnya di situ ada kebahagiaan, ada ketenangan. Begitu orang melakukan itu, setiap langkahnya menuju ke Masjidil Haram adalah kenyamanan, keindahan, perasaan, kelapangan dada dan seterusnya. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman, Pak. Susah digambarkan. Ya. Orang melangkah setiap dengaran azan, melangkah ke masjid, ya, berudu kemudian melangkah ke masjid. Di situ ada kebahagiaan, ketenangan yang dirasakan. Bagi orang yang sudah terbiasa, Pak, kalau itu hilang, dia merasakan ketidaknyamanan pada dirinya. Mungkin ketinggalan salat berjamaah saja 1 kali, sementara dia sehat, karena cuma ada kesibukan yang sangat mendesak, dia merasa kehilangan kebahagiaan. Maka Al-Quran mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau susah, agar engkau terbebani, agar engkau merasa kurang, merasa sempit. Ya, seperti apa yang digambarkan, dituduhkan orang-orang musyrik kepadamu Muhammad. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu adalah tadhkirah, peringatan yang membawa kepada kebahagiaan, ketenangan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perintah agama, semua kewajiban agama yang dibebankan Allah kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengantarkan kepada kebahagiaan. Tidak ada yang menyengsarakan, tidak ada yang menyusahkan. Ya. Dan semakin orang lakukan, semakin merasa nyaman, merasa enak, merasa plong perasaannya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan Al-Quran itu kata Allah bukan sembarangan Al-Quran, bukan sembarangan lembaran, ya, bukan dari siapa-siapa. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran yang diturunkan dari yang pencipta langit dan bumi. Bukan ya undang-undang bikinan manusia, bikinan orang yang berkumpul, orang-orang hebat berkumpul mengumpulkan itu lalu kemudian disebut dia Al-Quran, bukan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kata para ulama menyebutkan tanzil, diturunkan dari zat yang maha tinggi, Allah tabaraka wa taala, yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu menggambarkan, semakin menggambarkan bagaimana keagungan kemuliaan Al-Quran. Allah yang menurunkan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya, yang bersemayam di atas arsy.
Lalu kemudian Allah katakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Yang menurunkan Al-Quran itu pencipta langit dan bumi. Yang menurunkan Al-Quran itu penguasa langit yang 7 lapis dengan segala macam yang ada di langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan yang memiliki bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya. Kalau orang bercerita langit, Pak, sehebat, sekuat, secanggih apa teknologi yang kita punya sekarang, tidak mampu menembus semua ya kehebatan cakrawala langit itu dengan segala isinya. Ya, kalau orang bercerita langit dengan matahari, dengan bintang-bintang, dengan bulannya, ya, dan seterusnya, isinya semuanya itu masih kecil sekali dibandingkan dengan semua yang ada di langit. Ada malaikat, ya, ada terus lagi ada arsy-Nya Allah, ada singgasananya Allah, ada kursinya Allah, dan seterusnya. Wa ma bainahuma, dan diantara keduanya, antara langit dan bumi. Bahkan Allah katakan bumi dengan segala isinya, ada lautnya, ada hutannya, ya, semuanya. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di dalam tanah, di bawah tanah. Atsara, kata para ulama, diantara mananya adalah tanah yang basah. Tanah yang basah, di atas itulah atsara. Di bawahnya itu sekian lapis ke bawah, Allah semuanya miliki. Kita hanya mengambil manfaat, Pak. Ya, berjuta manfaat yang kita bisa ambil. Manusia bisa ambil dari tanah, dari bumi. Ya, mulai dari permatanya, intannya, dan seterusnya, minyaknya, semua dipakai untuk kepentingan manusia, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah dia yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur alam raya ini. Itulah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, yang tentu maknanya adalah karena Allah yang maha tahu, Allah yang penguasa, Allah yang memiliki, Allah yang penyayang, maka tentu pasti Allah tidak menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi sengsara, engkau menjadi susah. Bahkan sebaliknya, litas'ada, Allah menurunkan Al-Quran itu supaya engkau menjadi bahagia, tenang hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau Muhammad berkata dengan omongan yang besar, yang kedengaran, kalau engkau menjaharkan omonganmu sehingga engkau dengar sendiri ataupun orang lain mendengarkan, fa innahu ya'lamu, maka Allah tahu, Allah dengar, Allah faham, dan semua yang diomongkan manusia Allah tahu. Termasuk apa yang dikatakan orang-orang musyrik, bahwa engkau semakin susah, semakin berat, semakin sengsara dengan Al-Qur'anmu yang engkau bawa. Allah dengar itu. Jangankan diomongkan dengan kedengaran, kata Allah, ya'lamu sirra, Allah tahu yang rahasia, wa akhfa, bahkan yang lebih rahasia lagi daripada rahasia. Kata para ulama, as-sirra itu adalah sir, apa yang disembunyikan manusia dalam dadanya. Tidak ada orang yang tahu kecuali dia. Allah tahu itu. Tapi yang lebih sembunyi lagi daripada itu, Allah juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang Anda belum ungkapkan ke orang lain, yang Anda tahu, Allah Maha tahu tentang apa yang Anda rahasiakan. Tapi akhfa, yang lebih jauh daripada itu, sampai pada hal yang Allah belum niatkan, Anda belum niatkan. Anda belum niatkan untuk melakukan 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian, Allah sudah tahu semuanya. Tahu yang belum, tahu yang diungkapkan, tahu yang belum diungkapkan, bahkan tahu apa yang manusia belum niatkan untuk dia lakukan atau dia katakan, Allah sudah tahu. Ya, dalam ayat lain dikatakan, tidak ada yang sehelai daun pun yang jatuh di malam hari yang gelap gulita kecuali Allah yang tahu. Allah tahu. Tidak ada semut di malam gulita berjalan di atas batu yang gelap, ya, Allah tahu, Allah faham. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah yang menurunkan Al-Quran itu kepada Muhammad adalah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dan kalau engkau manusia menyembah Allah, pencipta satu-satunya, zat satu-satunya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya.
Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang indah. Ya. Banyak ayat jamaah yang berbahagia menerangkan bahwa Allah punya nama-nama. Ya. Lahul asmaul husna, bahwa Allah bahkan Allah memerintahkan kita untuk memanggil, berdoa dengan nama-nama itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, yang indah, maka berdoalah, berwasilalah dengan nama-nama yang indah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya jamaah yang berbahagia? Ya Razzaq urzuqna. Wahai pemberi rezeki, rezekikanlah kepada kami. Ya Tawwab tubna. Ya wahai yang menerima taubat, ampuni kami. Ya Ghaffar ighfir lana. Wahai penerima ampunan, ampunilah kami, dan seterusnya. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sering kita baca di ayat-ayat, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaru, dan seterusnya sampai 99 nama disempurnakan dengan lafzul jalalah Allah. Maka baik, ya, ada hadis itu yang mengatakan siapa yang menghitung, membaca, menghafal dan menghitung surah itu, bukan sekadar menghafal, menghitung, memaknai maknanya, dan itu bisa menjadi wirid jamaah yang berbahagia. Orang duduk yang membaca Asmaul Husna 99 itu diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjadi wirid yang indah, dan bukan sekedar dihafal tapi ditahu maknanya, karena sebuah nama Allah memiliki makna yang indah. Ya, bukan sekedar nama, Pak. Al-Ghaffar, maka sering diterjemahkan yang Maha Pengampun. At-Tawwab, yang Maha Penerima taubat. Berbeda dengan kita jamaah yang berbahagia. Nama kita mungkin baik secara makna, tapi berbeda dengan sifat orang yang memiliki nama tersebut. Kalau Allah punya nama baik, nama indah, selaras, seindah dengan zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia punya nama, bisa saja berbalik dengan makna yang dia punya. Maknanya misalnya Saleh, mohon maaf, Saleh namanya, tapi orangnya tidak saleh. Bisa saja. Tapi kalau Allah sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan namanya, nama yang indah, perbuatan yang indah, sifat yang indah, maka kita dianjurkan untuk selalu membaca, menjadikan wirid Asmaul Husna, dan menjadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu, nama-nama yang sempurna itu, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, yang menjamin bahwa Al-Qur'an tidak bakalan menyesatkan, menyusahkan engkau. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan ya dari ayat-ayat yang kita baca mulai dari awal surah Taha ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang pertama, bahwa pemilik alam raya yang kita tempati, langit, bumi dan segala isinya, ya, adalah Allah Tabaraka wa taala. Allah lah pemilik kehidupan, dan Allah yang pengatur, Allah yang menguasai, yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memberikan kehidupan. Ya, dengan Al-Quran manusia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, ya, kenyamanan hidup, baik di dunia, terlebih lagi di hari kemudian kelak. Yang kedua jamaah berbahagia, kalau ada orang yang merasa bahkan mengatakan bahwa dengan Al-Quran, dengan beragama, orang semakin susah, orang semakin capek, orang semakin semakin sengsara, maka sesungguhnya dia tidak faham bagaimana yang beragama dengan benar. Dia tidak faham bagaimana berislam dengan benar. Tidak ada aturan agama yang Allah telah turunkan kepada kita semuanya yang membuat manusia, seseorang hamba menjadi susah, menjadi merasa tidak nyaman dan seterusnya. Tidak ada jemaah yang berbahagia. Bahkan semakin orang melakukan perintah agama, maka dia akan semakin merasakan kebahagiaan, ketenangan. Kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan itu berbeda dengan kelezatan. Ya, kelezatan enak. Mungkin enak, lezat satu saat, tapi ketika selesai dia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan.
Maka jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa berada pada aturan Allah Subhanahu wa taala yang melalui petunjuk Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus yakini, merasakan bahwa dengan membaca, menelaah Al-Qur'an, ya, menghidupkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, kita akan semakin merasakan ketenangan, baik ketenangan kebahagiaan hidup kita di dunia, dan insyaallah terlebih kebahagiaan ketenangan kita pada hari kemudian kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita lewat Al-Qur'an yang kita baca, yang kita tadabburi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai syafaat bagi kita semuanya di hari kemudian kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.